Sabda TV. Faedah yang ketiga, fi talabi Ibrahim dalalah ala anna ainal yaqin aqwa min khabaril yaqin. Ketika Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang makhluk yang sudah mati. Ini memberikan faidah bahwa keyakinan itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada ainal yakin, itu yang paling tinggi. Adalah yang di bawahnya lagi namanya khobarul yakin, pengabaran yang yakin. Ya, pengabaran, kalau banyak orang yang mengabarkan kepada kita, saking banyak yang mengabarkan, akan timbul keyakinan tidak, Pak? Akan timbul keyakinan. Tapi, ya, keyakinan itu masih di bawah kalau kita melihat langsung. Kalau kita melihat langsung lebih yakin lagi dibandingkan kita sebatas apa? Mendengar. Kalau antum misalnya belum pernah pergi ke Mekah, belum pernah antum pergi ke Mekah, antum masih khobarul yakin. Iya, antum yakin adanya Mekah, yakin, tapi sebatas mendengar berita saja. Tapi kalau antum sudah ngelihat langsung Mekah dan pergi ke sana, tentu itu lebih yakin lagi akan adanya apa? Mekah, adanya Ka'bah dan yang lainnya. Iya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin sampai kepada derajat ainul yakin, keyakinan yang betul-betul memang berasal dari melihat langsung, yang sudah tidak ada apa keraguan lagi. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam. Al-hadis dalilun ala isbat sifatil kalam lillahi ta'ala. Penetapan bahwasanya Allah punya sifat berbicara. Karena Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, hai Ibrahim, apa kamu tidak beriman? Lalu Nabi Ibrahim berkata, bala, ya aku beriman ya Allah. Berarti di situ ada dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Berarti itu menunjukkan Allah berbicara dengan suara yang terdengar oleh Nabi Ibrahim. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan keyakinan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara tapi tidak dengan suara. Makanya orang-orang Asy'ariyah juga kalau ditanya, kamu punya keyakinan punya sifat kalam, Allah punya sifat kalam? Punya. Tapi tata cara Asy'ariyah dalam menetapkan sifat berbicara bagi Allah beda dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara dan huruf, yang dengan suara yang terdengar. Kalau Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Tapi Allah menciptakan pemahaman kepada apa? Jibril. Sebetulnya maksud tujuan Asy'ariyah itu ingin mengatakan Al-Quran makhluk, cuman malu-malu, Pak. Iya. Hadis ini akhwal Islam kita ambil faedah yang kelima. Hadis ini menunjukkan kelebihan Nabi Yusuf, di mana beliau rasa gembiranya ketika beliau akan dikeluarkan tidak mengalahkan akalnya, kebeningan akalnya. Karena biasanya Pak, orang kalau gembira banget itu biasanya suka menutup akal pikiran, Pak. Karena sesuatu yang bisa menutup akal pikiran itu rata-rata yang sifatnya emosi. Dan emosi itu bisa berupa kemarahan, kesedihan, kegembiraan. Itu namanya emosi. Ya. Nah, banyak di antara kita banyak tertutup akal kita oleh apa? Emosi. Ketika kita marah, emosi kita tertutup. Nggak bisa berpikir dengan apa? Jernih. Ketika kita sedih, emosi kita juga tertutup, nggak bisa berbicara dengan jernih. Ketika kita sangat gembira sekali, akal kita seringkali tertutup. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan berita bahwa beliau akan dikeluarkan, dan ini tentu berita yang menggembirakan sekali, tapi ternyata emosi tidak membuat akal beliau tertutup. Ini keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Iya.
Demikian pula hadis ini menunjukkan akan kekuatan tawakal Nabi Lut dan para nabi memang luar biasa dalam keimanan. Baik, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu-ibu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.